Orang Maluku sekalipun dikatakan kasar, sekalipun dikatakan keras, tetapi hatinya sangat lembut dan selalu bersatu, damai untuk Maluku lebih baik. Saat ini situasi politik itu makin memanas. Jangan takut ibu-ibu, yang takut adalah yang suka berbuat jahat. Ya, saya lihat di grup-grup orang Maluku itu sudah saling menyerang, sudah saling menjatuhkan. Bagaimana tekniknya menjalankan pemilu itu dan bagaimana respon masyarakat menerimanya. Juga mungkin untuk partai-partai politik mungkin bisa mengarahkan anggotanya, jadi karena pemilunya dekat mungkin bisa dengan cara-cara yang tidak saling menghujat. Ya mungkin itu tadi saya katakan setidaknya bercermin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi saya melihat di pilkada Maluku nanti ini mungkin agak memanas ya, karena belum apa-apa aja udah saling menyerang. Harapan saya orang Maluku, kita harus menciptakan satu yang beda dari provinsi-provinsi lain. Kita tidak usah saling menjatuhkan, kita tidak usah saling menjelekkan, atau kita tidak usah saling membuka aib pribadi orang lain, tetapi bagaimana kita hanya mempromosikan program-program yang akan ditampilkan oleh kandidat satu, contohnya kandidat A, kandidat B, kandidat C. Nah, jadi kita harus adu program aja, tidak usah saling menjatuhkan. Kita ingin mencapai tujuan, kita ingin menjadi pemimpin, jangan kita menjatuhkan orang lain. Kalau bisa kita mengadu program. Nah, ini yang saya tegaskan untuk teman-teman yang ada di Maluku maupun orang Maluku yang ada di Jakarta, supaya kita ciptakan suatu pemilu atau pilkada di Maluku yang damai, yang tidak sama dengan provinsi-provinsi lain. Sekalipun kata orang Maluku agak kasar, agak keras, tetapi kita santun. Ya kalau nilai dari seorang pemimpin itu, seorang pemimpin selama dia bercermin pada Pancasila, saya rasa itu baik. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi bangsa, ya, di dalamnya sudah ada 5 butir Pancasila itu semua itu kalau kita sudah ikuti, itu saya rasa sudah paling baik dan aman, tidak perlu kita melakukan hal-hal yang lain, karena 5 butir itu sudah menunjukkan dari atas ke bawah itu sudah saling bergandengan dan berkaitan dan sudah sangat pas dengan nilai-nilai budaya bangsa kita dan juga dengan keimanan kita, semuanya sudah ada di situ, yaitu saling menghormati sesama agama. Jadi tidak ada sara. Kalau sudah dengan sila pertama, sila kedua kemanusiaan, jadi kita saling menghormati. Semua itu sudah lengkap. Kalau sudah bercermin pada Pancasila, ya sudah tidak usah bicara lagi, udah klop, udah bagus. Kemarin itu untuk pemilu 2019 itu adalah salah satu contoh pemilu paling terdahsyat. Dahsyat dalam hal pada waktu itu memang kedua kubu saling menyerang yang kalau kita bilang sudah terlalu keras ya, berlebihan. Dan saat itu kami dari Perempuan Cinta Damai, juga kami turun ke jalan juga untuk menyuarakan untuk berdamai, karena memang dari kedua kubu sudah sangat memanaskan waktu itu kan.
sampai ada yang mungkin meninggal ya yang di KPU. Nah, di Bawaslu. Yang ramainya di KPU dan Bawaslu itu memang saat itu 2019 itu saya melihat itu pemilu yang penuh dengan ekstrimnya. Sampai orang kan tidak berani keluar rumah saat itu. Saat pengumuman hasil suara itu tidak ada yang berani keluar rumah itu. Semua pada ketakutan karena begitu mencekam. Nah, mungkin itulah pelajaran bagi kita relawan-relawan yang nanti akan mendukung calon-calonnya supaya kita ambil itu sebagai contoh ke depannya ini kita lebih baik. Jadi kita sudah tidak boleh lagi menyerang dengan sara, menyerang dengan secara pribadi, menghina ataupun menghujat. Jadi kalau bisa untuk ke depan ini kita lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau dalam pemilu nanti P4 itu, karena P4 itu adalah organisasi yang bercermin pada Pancasila, otomatis kita tidak terlibat dalam politik praktis. Tetapi kita lebih ke cinta damai. Kita akan mengkampanyekan situasi damai. Ya, itu yang terjadi juga pada 2019 lalu. Ya, jadi medsos itu untuk seorang pemimpin itu juga harus berhati-hati ya. Jangan kita juga terpengaruh dengan medsos. Karena di medsos itu banyak kepentingan-kepentingan dan banyak orang-orang yang memang mungkin merasa berseberangan dengan kita, dan untuk menjatuhkan kita itu sangat gampang kalau di medsos. Makanya seorang pemimpin itu harus juga berhati-hati dalam berbicara atau mengkritisi lewat medsos, karena akan digoreng-goreng. Dia maksudnya begini tapi akan nanti diperpanjang karena di medsos itu nanti akan menyambung lagi. Jadi nanti pihak sebelah juga kalau dia tidak terima, yang mendengar tidak terima juga, dia buat lagi konten, akhirnya di medsos itu jadi ribut. Bagaimana masyarakat melihat medsos ribut begitu kan pada ikut juga, akhirnya kan sudah tidak sehat di medsos itu. Jadi kita juga harus memilah-milih untuk bagaimana kita berbicara di medsos. Harapan saya di Pilkada 2024 ini semoga damai, aman, dan tidak ada unsur saranya. Saya Ita, anggota dari Persatuan Perempuan Peduli Pancasila, sangat mendukung acara pemilu 2024 supaya berjalan lancar dan damai. Siapapun yang terpilih nanti sebagai presiden, yaitu kita harus hormati. Kita harus hormati, kita semua harus menerima agar bangsa ini kan lebih maju. Apalagi kemarin kan pandemi selama 2 tahun itu kan ekonomi kan baru mulai bangkit. Nah, kalau kita ada konflik gara-gara pemilu ini kan juga bagaimana ekonomi itu bisa berjalan dengan baik kalau konflik itu terjadi. Orang Maluku sekalipun dikatakan kasar, sekalipun dikatakan keras, tetapi hatinya sangat lembut dan selalu bersatu, damai untuk Maluku lebih baik.